Shalom, selamat bergabung dalam belajar Alkitab online. Kali ini, kita akan membahas Matius pasal ke-5. Siapkan hati dan pikiran kita agar dapat mengerti kebenaran Tuhan pada hari ini. Baik, mari kita mulai. Matius pasal 5 dimulai dengan pembukaan yang sangat penting, di mana Yesus naik ke gunung dan duduk untuk mengajarkan murid-muridnya. Dari sini, kita melihat bagaimana Yesus dengan penuh kasih ingin memberitahu kita tentang kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Matius pasal 5 mencatat beberapa ajaran penting yang dikenal sebagai khotbah di bukit, yang dimulai dengan ucapan berbahagia yang sering kita sebut sebagai Beatitudes. Matius pasal 5 ayat 3 hingga ayat 12 berisi 8 ucapan berbahagia yang menunjukkan sikap yang harus dimiliki oleh orang yang benar-benar mengikuti Tuhan. Ucapan berbahagia ini terbalik dengan cara pandang dunia yang mengutamakan kekayaan, kekuasaan, dan kesenangan. Dalam ayat pertama, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan memiliki kerajaan sorga." Miskin di hadapan Allah berarti seseorang yang rendah hati dan mengakui bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Ini adalah sikap yang sangat penting dalam perjalanan rohani kita. Orang yang seperti ini memiliki hati yang terbuka untuk menerima kasih Tuhan, karena mereka tidak merasa cukup dengan usaha mereka sendiri. Selanjutnya, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Dunia seringkali melihat duka cita sebagai sesuatu yang negatif. Namun Yesus mengajarkan kita bahwa melalui kesedihan dan penderitaan, kita bisa mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Ini adalah bagian dari proses penyucian dan pemurnian kita. Ketika kita melewati masa-masa sulit, kita tidak sendirian. Tuhan selalu hadir untuk memberi kita kekuatan dan penghiburan yang kita perlukan. Lalu, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan menerima bumi sebagai milik pusaka." Keberanian dan kekuatan bukanlah hal yang salah. Namun Yesus mengingatkan kita untuk memiliki kelembutan hati. Kelembutan hati ini bukan berarti kelemahan, melainkan kekuatan yang dimiliki dalam kerendahan hati. Ketika kita bersikap lembut, kita menunjukkan bahwa kita lebih mengutamakan kehendak Tuhan daripada ego kita sendiri. Di ayat berikutnya, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Di dunia yang penuh dengan kebohongan dan penyesatan, kita dipanggil untuk merindukan kebenaran Tuhan. Mereka yang haus akan kebenaran akan mendapatkannya, karena Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Ucapan berbahagia ini terus berlanjut, masing-masing dengan pesan yang mendalam tentang bagaimana kita seharusnya hidup sebagai pengikut Kristus. Ketika Yesus mengajarkan kita tentang sikap hati yang benar, Dia mengajak kita untuk hidup tidak sesuai dengan standar dunia, tetapi sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Sebagai contoh, dalam ayat 7, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Ini mengajarkan kita untuk tidak memegang dendam atau kebencian terhadap orang lain. Sebaliknya, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dan pengampunan, karena Tuhan juga telah mengampuni kita. Selanjutnya, Yesus mengajarkan kita tentang pentingnya hati yang murni. Dalam Matius pasal 5 ayat 8, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Hati yang murni adalah hati yang tidak terkotori oleh dosa dan kebencian. Ketika hati kita murni, kita bisa melihat dan merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Di ayat 9, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa damai. Di dunia yang penuh dengan perselisihan ini, sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk memperlihatkan kasih-Nya dengan cara membawa perdamaian. Bukan hanya dalam hubungan kita dengan sesama, tetapi juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Matius pasal 5 ayat 10 hingga ayat 12 berbicara tentang penderitaan yang akan dialami oleh mereka yang hidup benar di hadapan Tuhan. Yesus mengingatkan kita bahwa kita akan menghadapi penganiayaan dan penderitaan karena kita mengikutinya. Namun,
kita dipanggil untuk tetap teguh dan setia, karena kerajaan surga adalah milik mereka yang menderita karena namanya. Setelah Yesus mengajarkan kita tentang sifat-sifat orang yang berbahagia, Dia melanjutkan dengan mengingatkan kita akan peran kita di dunia ini. Dalam Matius pasal 5 ayat 13, Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia." Garam adalah bahan yang memberi rasa dan mencegah kebusukan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk memberi pengaruh positif dalam dunia ini dan menjaga kebenaran Tuhan tetap hidup dalam masyarakat. Di ayat 14, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Terang membawa penerangan dalam kegelapan. Kita dipanggil untuk menjadi terang yang menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain. Kehidupan kita seharusnya mencerminkan Kristus sehingga orang lain dapat melihat pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Yesus mengingatkan kita bahwa sebagai garam dan terang, kita tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Kita dipanggil untuk hidup dengan integritas dan keberanian, memperlihatkan kasih dan kebenaran Tuhan di dunia ini. Tuhan memberi kita tanggung jawab untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Kehidupan kita tidak hanya soal peraturan dan hukum. Dalam Matius pasal 5 ayat 17, Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab nabi-nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus tidak menghapuskan hukum yang ada, tetapi Dia menggenapinya. Dalam kehidupannya, Yesus menunjukkan bagaimana hukum Taurat seharusnya diterapkan dengan kasih dan kebenaran. Yesus memperkenalkan pemahaman yang lebih dalam mengenai hukum Tuhan. Demikianlah bagian pertama pembahasan Matius pasal ke-5. Kita telah mempelajari banyak hal tentang kehidupan yang sesuai dengan ajaran Yesus, yang menekankan pada perubahan hati dan sikap yang benar. Yesus mengajarkan kita untuk hidup dengan kerendahan hati, membawa damai, dan setia mengikuti kehendak Tuhan meskipun kita menghadapi penganiayaan dan kesulitan. Pada bagian berikutnya, kita akan melanjutkan untuk mempelajari lebih dalam ajaran Yesus dalam pasal ini. Setelah Yesus mengajarkan kita tentang sifat-sifat orang yang berbahagia, Dia melanjutkan dengan pengajaran mengenai bagaimana hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayat 21, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar bahwa ancaman pembunuhan adalah salah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Yesus mengajarkan kita bahwa kejahatan dimulai dari dalam hati. Tidak hanya tindakan fisik yang berdosa, tetapi juga perasaan benci dan amarah terhadap orang lain. Ini menuntut kita untuk memperhatikan hati kita, bukan hanya tindakan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam pengampunan dan kasih, bukan dalam kebencian atau kemarahan. Selanjutnya, Yesus juga mengajarkan kita tentang pentingnya berbuat damai dalam hubungan kita dengan sesama. Dalam Matius pasal 5 ayat 23-24, Yesus berkata, "Jika kamu mempersembahkan persembahanmu di mezbah, dan di situ teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadap kamu, tinggalkan persembahanmu itu di hadapan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu." Ini mengajarkan kita bahwa hubungan kita dengan sesama sangat penting di hadapan Tuhan. Bahkan sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus memastikan bahwa kita tidak memiliki perselisihan dengan orang lain. Tuhan menginginkan kita untuk memiliki hati yang damai dengan sesama kita, karena hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan dari hubungan kita dengan orang lain. Selanjutnya, Yesus berbicara tentang kesetiaan dalam pernikahan. Dalam Matius pasal 5 ayat 27-28, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar bahwa jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang wanita dengan nafsu syahwat, ia telah berzina dengan dia di dalam hatinya." Yesus mengajarkan bahwa dosa bukan hanya soal tindakan, tetapi juga soal hati dan pikiran kita. Menghargai pernikahan dan menjaga kesetiaan bukan hanya soal tidak melakukan perzinahan, tetapi juga menghindari pikiran dan perasaan yang dapat merusak hubungan tersebut. Yesus mengingatkan kita untuk menjaga hati kita tetap murni, karena setiap pikiran dan keinginan yang salah bisa mempengaruhi tindakan kita. Kemudian, Yesus juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga perkataan kita. Dalam Matius pasal 5 ayat 33-37, Yesus berkata,
janganlah kamu bersumpah sama sekali, baik demi langit, karena itu adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena itu adalah tumpuan kakinya. Yesus mengingatkan kita untuk berbicara dengan jujur dan tulus, tanpa perlu bersumpah atau berjanji. Tuhan menginginkan kita untuk berkata benar dan memegang kata-kata kita ketika kita berbicara. Perkataan kita harus mencerminkan integritas dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Selanjutnya, Yesus mengajarkan tentang pengampunan dan cinta terhadap musuh dalam Matius pasal 5 ayat 38-42. Yesus berkata, "Kamu telah mendengar bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang jahat." Dalam dunia ini, seringkali kita diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah panggilan yang sangat tinggi bagi kita, karena dunia ini mengajarkan hal yang berbeda. Namun, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dengan kasih yang luar biasa, mengampuni mereka yang menyakiti kita, dan memberi tanpa mengharapkan balasan. Yesus juga mengingatkan kita bahwa kasih kita harus melampaui batas yang biasa diterima oleh dunia. Dalam Matius pasal 5 ayat 43-44, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar bahwa kamu harus mengasihi sesamamu dan membenci musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Kasih kepada musuh adalah salah satu pengajaran yang paling radikal yang diberikan Yesus. Kita diajarkan untuk mengasihi mereka yang tidak mengasihi kita, bahkan mereka yang menyakiti kita. Ini adalah cerminan dari kasih Tuhan yang tidak terbatas, yang mencintai kita meskipun kita sering gagal dan berdosa. Melalui ajaran-ajaran ini, Yesus mengajak kita untuk menjalani hidup yang lebih tinggi daripada yang dituntut oleh hukum Taurat. Hukum Taurat mengajarkan kita untuk tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, dan sebagainya. Namun, Yesus mengajarkan kita untuk memiliki hati yang murni, yang tidak hanya menghindari dosa-dosa besar, tetapi juga yang hidup dalam kasih, pengampunan, dan integritas. Ia mengajarkan bahwa kehidupan Kristen bukan hanya soal mengikuti peraturan eksternal, tetapi juga soal hati yang benar dan motivasi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada akhirnya, dalam Matius pasal 5 ayat 48, Yesus mengajak kita untuk menjadi sempurna seperti Bapa di sorga yang sempurna. Tentu saja, ini adalah panggilan yang sangat tinggi. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam kesucian dan kasih yang sejati, mengikuti teladan Tuhan dalam segala hal.